Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Pak Sutardi, oh ini ada bendahara kita Bapak Abdul Aziz Asdullah, juga ada Pak RW hadir, juga ada Akhina Syogir Ustaz Januri Ihsan kalau nggak salah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita hadir dalam rangka santunan yatim setiap tahunnya diadakan. Bisa dengar dulu sebentar ya nak ya. Halo. Santunan yatim. Malam ini juga kita berkumpul sama para yatim. Ada 37 orang. Alhamdulillah. Amin ya. Setiap tahunnya diadakan di Masjid Al-Istiqomah. Biasanya ada kaum duafa juga ya pada kesempatan lain. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semua mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dari Ringzal juga kita sampaikan ke haribaan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih-lebih juga kita ucapkan terima kasih jazakumullah buat para donatur yatim. Ada Bang Daus ya, para donatur yatim yang memberikan sedikit donasinya buat santunan malam ini. Ya Pak, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niatan kita semua juga ikhlas karena Allah. Kita berharap dari pelaksanaan ini jujur dan itu sah hukumnya, mendapatkan pahala dari Allah. Ikhlas yang berpahala. Oleh Imam Nawawi, nah ikhlas itu namanya ikhlas akhirat. Sebab Imam Nawawi membagi ikhlas itu ada 3 Pak. Ada ikhlas dunia, ada ikhlas akhirat, ada ikhlas Allah. Nah malam ini donatur atau siapapun dari kita melakukan kebajikan, donasi, kita memberikan bantuan, kita berharap nanti akan dapat balasan dari Allah. Boleh. Ikhlas karena Allah. Itu namanya ikhlas akhirat. Itu pertengahan. Nah ada ikhlas yang paling bawah. Namanya ikhlas dunia. Ikhlas dunia, kita beribadah, beramalia, beramal soleh, ada tujuan tertentu tuh buat duniawi kita. Ini biar anak kita lulus nih, biar dia dapat kemudahan, atau mungkin biar anak saya atau orang tua saya atau siapapun biar diberi kemudahan, diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Kita sholat tahajud dah tuh. Sholat tahajud, kita puasa Senin Kemis, begitu selesai berhenti tahajud, berhenti puasa Senin Kemis, boleh aja. Itu ikhlas dunia, ikhlas yang paling rendah. Nah ada ikhlas yang paling tinggi, ikhlas Allah namanya. Kita berbuat amal soleh, melakukan kebajikan, tidak berharap apa-apa kecuali Allah. Kita mencapai ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyaraba. Itu dasarnya saudara. Radhiyallahu anhum, Allah redho, mereka juga redho. Ya.
Zalika liman khasyya rabbah. Demikianlah orang-orang yang berbuat kebajikan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ikhlas dunia, ikhlas akhirat, atau ikhlas Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, ini saya panggil Bapak aja ya, Pak. Hadirin, ada sabda Nabi ini. Rasulullah mengingatkan kalau kita mau hati lunak, kalau hajat mau tercapai, kata Nabi, antuhibbu, apakah kamu pengen? Alifnya istifham ya, pertanyaan. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa yudrika hajataka, hajataka. Atuhibbu, apakah kamu mau, kata Rasulullah, apakah kalian pengen ayyalina qalbuka, hatimu jadi lemah lembut, hatimu jadi lemah lembut, beradab gitu, gampang, terus wajudrika hajataka, dan hajatmu, keperluanmu tercapai. Irhamil yatima, sayangin anak yatim, Pak. Halo Pak, sayangin anak yatim. Itu yang pertama. Jadi Nabi bertanya, apakah kalian mau hati yang lembut? Pengen punya hati yang lembut? Mana hati yang lembut? Yang gampang menerima nasihat, berakhlak baik, berkata bagus, tidak sembarangan. Itu salah satu ciri orang yang lunak, yang lembut hatinya. Nah, kalau ingin begitu, yang keduanya kata Nabi, kalau hajatmu mau tercapai, keperluan apa aja akan diberikan ketercapaian oleh Allah. Yang pertama itu, Pak, irhamil yatima, sayangin anak yatim. Bahkan mengusap, memasah ala rasil yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, usap, Pak. Tak kalau bisa kepala anak yatim tuh usap tuh bikuli sya'ratin marratin, maka tiap-tiap lembar, tiap satu kali usapan lembaran itu ya, alaiha, atasnya tuh yaduhu ya hasanatun, akan ada satu kebajikan. Atau dalam riwayat yang lain, alaiha yaduhu nurun yaumal kiamah, dia akan bersinar nanti pada hari kiamat. Ngusap anak yatim. Ini nggak lama nih ngomong, sebentar nih. Halo, masih ada orang ya? Jadi usap, Pak, cuman jangan ngusap doang. Udah diusap, diuyak-uyak lagi kepala. Usap-usap. Kita berharap mendapat pahala. Boleh. Ikhlas karena Allah. Itu yang tadi kita sebutkan ya. Walaupun tingkatan yang kedua. Tiba usap kepala anak yatim. Irhamil yatima, sayangin anak yatim. Yang berikutnya apalagi? Wamsah rosau, dan usaplah kepalanya. Ini hadis. Kalau ingin hati yang lembut, kalau ingin kecapaian hajat kita, keperluan kita, yang kedua usap kepala anak yatim. Yang ketiga wat'an'imhu, dan berilah makan min ta'amitika, dari makanan kamu. Ya Pak ya, memberikan makan dari makanan kita. Ada 3 penyebab yang bisa hati lembut dan cita-cita bisa tercapai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini kesempatan baik buat kita, ya. Ini ada anak yatim, setiap tahunnya kita kerjakan begini, mudah-mudahan. Ya, dan ini sebagai bukti dari amalia kita. Kalau kita sering baca ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah mulai ara'aita, apakah ra'aita, kamu enggak melihat? Ya, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ya Pak, orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik, mereka yang enggak peduli kepada orang-orang miskin dan kepada anak yatim. Akhirnya garis ini
benang merah ini, ayat ini berada pada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Fawailul, ada dua nih pengertian, bisa neraka wail, bisa celakalah. Fawailul, celakalah, fawailul lil musallin alladzina hum, bagi orang-orang yang salat, yang mereka salatnya itu Allah gunakan kataan bukan fi. Apa ya? Fi salatihim wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak gunakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Bahaya Pak, ada perbedaan. Allah menghendaki dengan kalimat an bahwa dari sholatmu akan berdampak pada amalia, akan berdampak dari sholatmu kepedulian, akan berdampak dari sholat kita rasa toleransi kita kepada sesama kita, penggunaan kalimat an. Tapi kalau digunakan oleh Allah fi sholatihim, hanya pada sholat dia harus khusyuk, hanya pada sholatnya dia yang tidak boleh lalai. Tapi di luar sholat, berapa banyak orang-orang yang sampai detik ini, yang sampai saat ini, berapa banyak orang-orang yang sholat tapi tidak peduli dengan urusan orang-orang miskin, tidak peduli dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Bahwa Islam itu lahir, Pak Dek, dengerin Dek, halo, kelompok Marawis, dengerin, bahwa Islam itu lahir bukan ngurusin sholat, saudara. Islam lahir juga bukan sekedar urusin puasa. Islam lahir bukan ngurusin haji, tapi Islam lahir untuk para yatim. Islam lahir untuk para duafa. Islam lahir untuk para masakin, orang-orang miskin. Itu saudara. Pak, Al-Quran dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pujian kita kepada Allah. Ditutup Al-Quran dengan kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan manusia. Benar ya Pak ya? Itu yang pokok. Salat dimulai Allahu Akbar, membesarkan Allah. Kita tutup dengan salam, assalamualaikum, hubungan kita sesama kita. Betul. Puasa tidak akan diterima tanpa zakat fitrah bagi yang mampu. Mu'alakum bainas sama'i wal ardh. Dia akan menggantung itu pahala puasa illa bi zakatil fitrah, kecuali dengan zakat fitrah. Lagi-lagi urusan juga muamalah. Ubudiyah kita kerjakan, muamalah menunggu hasil kerja. Muamalah aplikasi dari ibadah, ubudiyah kita. Coba ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan ridho kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini aja yang saya sampaikan, cukup 15 menit ya Pak. Anak-anak kalau ceramah kelamaan nanti kesian anak-anak. Demikian mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, juga kepada para yatim khususnya. Mudah-mudahan anak-anak, ya, kamu harus mantap. Ya, kamu harus mantap. Rasulullah juga anak yatim, tapi begitu ditinggalkan oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu ya Allah, penyebutanmu berdampingan dengan Allah, anak yatim. Ya, jadi jangan merasa canggung, jangan merasa malu. Kita punya Allah, kita punya orang tua banyak anak yatim di sekitar. Bapak-bapak di samping-samping kita adalah bapak-bapak kalian juga. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina walaudzun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.